Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah dengan NIM 07 300 2300 107. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 5 kestabilan. Nah, yang pertama yaitu ada tegangan in situ. Nah, tegangan in situ adalah tegangan yang terjadi di alam dan terjadi di batuan dan tanah. Tegangan in situ ini memiliki tiga komponen. Tegangan in situ itu memiliki tiga komponen berupa tegangan vertikal, tegangan horizontal, dan tegangan geser. Nah, tegangan in situ ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tegangan alami dan tegangan terinduksi. Nah, selanjutnya ada tegangan alami dan tegangan terinduksi. Tegangan tegangan alami adalah tegangan yang terjadi secara alamiah yang belum terganggu sama sekali oleh pembangunan. Nah, kalau tegangan terinduksi adalah tegangan yang terjadi setelah proses tegangan terinduksi adalah tegangan yang terganggu oleh proses pembangunan pembangunan. Nah, jenis-jenis tegangan alami itu ada tiga, yaitu tegangan gravitasi, yaitu tegangan yang terjadi karena ada beban batuan yang ada di atasnya. Yang kedua itu adalah tegangan termal. Tegangan termal terjadi karena pemanasan atau pendinginan batuan dan terjadi dekat permukaan yang terkena panas matahari. Tegangan tektonik yaitu terjadi akibat geseran-geseran pada kulit bumi yang terjadi pada waktu yang lampau maupun saat ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tegangan alami yang tadi udah saya jelaskan. Lalu di sini juga ada tegangan terinduksi. Saya lupa menjelaskan secara detail. Kalau tegangan terinduksi itu kan dia tegangan yang terganggu oleh pembangunan. Misalnya kita membuat terowongan tambang di bawah tanah di sebelah sini. Nah, otomatis tegangan-tegangan yang ada di permukaan di sekitar sini ini akan terowongan ini akan mengganggu gaya-gaya yang ada di sini. Bentar. Nah, terowongan ini mengganggu gaya-gaya yang ada di sini, sehingga gaya-gaya yang ada di sini dia akan mengalir ke arah sini. Dia terinduksi mengarah ke arah sini karena gaya itu dia eh, tidak bisa menekan melewati ruang hampa atau ruang kosong. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung tegangan vertikal. Nah, cara menghitung tegangan vertikal yaitu pertama-tama kita harus mengetahui yang namanya densitas dari suatu material itu. Nah, setelah kita mengetahui densitas material itu, kita juga harus mengetahui seberapa dalam material itu sendiri. Misal di sini adalah permukaan dan di sini adalah batuan. Nah, kira-kira berapa densitas dari batuan ini sendiri, dan kira-kira berapa kedalaman batuan ini sendiri. Nah, setelah kita mendapatkan kedalaman dan densitas batuan ini sendiri, maka kita kan bisa menghitung tegangan vertikal. Tegangan vertikal sama dengan
densitas dikali kedalaman. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung tegangan vertikal dan maksudnya bagaimana cara menghitung tegangan horizontal? Cara menghitung tegangan horizontal, kita harus mendapatkan tegangan vertikal dulu gitu. Kita harus mendapatkan tegangan vertikal terlebih dahulu. Setelah kita harus mendapatkan tegangan vertikal terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan tegangan vertikal, kita harus mendapatkan koefisien. Nah, koefisien ini bertujuan untuk membandingkan antara tegangan horizontal dan tegangan vertikal. Nah, untuk mencari tegangan horizontal, yaitu koefisien dikali dengan tegangan vertikal. Selanjutnya ada tegangan radial dan tegangan radial dan tangensial. Nah, kalau tegangan radial itu adalah tegangan pada terowongan yang mengarah vertikal. Semisal ini ada terowongan di sini. Di sini ada terowongan dan ini ada gaya di sini. Di sini juga ada gaya. Di sini juga ada gaya. Ini juga ada gaya. Di sini juga ada gaya. Nah, ini adalah tegangan radial dengan melambangkan theta. Nah, ini adalah tegangan tangensial. Jadi, kalau tegangan radial itu adalah tegangan yang searah vertikal. Nah, kalau tegangan tangensial itu adalah tegangan yang mengarah yang searah dengan sejajar dengan horizontal. Nah, tegangan radial ini sepertinya sama pendekatannya dengan tegangan vertikal. Namun, jika kita di dalam tanah, ini adalah tegangan radial. Jika di permukaan ini adalah tegangan vertikal. Dan tegangan tangensial ini adalah kalau di permukaan dia adalah tegangan horizontal. Jika di terowongan adalah tegangan tangensial. Nah, mengapa tegangan radial dan tegangan tangensial? Ketika kita di terowongan, maka gaya itu akan menekan dari berbagai arah gitu. Jadi kita perlu cara mengetahui gaya yang ada di sini, cara menghitung gaya yang ada di sini, kita benar-benar harus tahu. Nah, bagaimana cara kita menghitung dengan gaya yang di sini? Yaitu dengan cara memutar terowongan ini ke arah kiri. Jadi, gaya-gaya yang ada di sini, dia akan berpindah ke arah sini, dan yang ini dia akan pindah ke sini. Maka, kita akan mendapatkan tegangan radial dan tegangan tangensialnya. Selanjutnya ada distribusi tegangan di terowongan dengan rumus Kirch. Nah, distribusi terowongan dengan rumus Kirch itu, semisal kita punya terowongan, kita ada terowongan di sini, terus kita ingin mencari gaya-gaya yang terdistribusi di gaya-gaya yang tegangan yang terdistribusi di terowongan dengan rumus Kirch. Nah, misalnya kita di sini ada namanya gaya yang vertikal. Gaya vertikal ini disebut dengan tegangan radial.
lambangnya adalah sigma theta. Dan ini adalah yang searah dengan horizontal itu adalah lambangnya dengan sigma tangensial. Nah, untuk mencari tegangan radial dengan rumus Kirch gitu, maka di sini udah ada persamaan yang menunjukkan bahwasannya ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari tegangan radial. Nah, pertama-tama ini ada tegangan vertikal. Tegangan vertikal ditambah tegangan horizontal dibagi 2, lalu dikali dengan 1 min jari-jari akar 2, lalu dibagi jarak akar 2 ditambah dengan tegangan vertikal dikurang tegangan horizontal dibagi 2, lalu dikali buka kurung 1 dikurang 4 kali jari-jari akar 2 dibagi jarak di akar 2 tambah 3 kali jari-jari akar 4 dibagi jarak akar 4 lalu cos 2 alfa. Nah, selanjutnya penggunaan rumus Kirch di terowongan. Nah, penggunaan rumus Kirch juga sama jika kita untuk mencari tegangan radial, maka kita tinggal memasuki data-data yang ada di dalam rumus ini, di mana yang tegangan vertikal itu di mana sigma V sama dengan tegangan vertikal ditambah sigma H sama dengan tegangan horizontal dibagi 2 1 min jari-jari kuadrat terus dibagi jarak kuadrat ditambah tegangan vertikal dikurang tegangan horizontal dibagi 2 1 min 4 jari-jari akar 2 jari-jari kuadrat dibagi jarak kuadrat ditambah 3 jarak jari-jari pangkat 4 dibagi jarak pangkat 4 cos 2 alfa. Selanjutnya ada daerah pengaruh penggalian terowongan. Nah, daerah-daerah yang terpengaruh terhadap penggalian terowongan adalah daerah-daerah yang di sekitar, misalnya ini ada terowongan. Nah, ketika kita menggali terowongan, ini adalah daerah-daerah sini adalah daerah-daerah yang terpengaruhi oleh penggalian terowongan ini. Nah, yang terpengaruhi terowongan itu apa sih sebenarnya? Nah, yang terpengaruh itu adalah gaya-gaya. Gaya-gaya ini akan terpengaruhi oleh penggalian di sekitar terowongan. Jadi gaya-gaya ini akan terinduksi, dia akan menggeser ke arah sini karena gaya-gaya itu tidak bisa menembus daerah sini. Selanjutnya kita di bagian 3. Nah, bagaimana caranya mengukur bagaimana prinsip dan cara ukur alat flat jack, bagaimana cara mengukur tegangan in situ dengan menggunakan flat jack, rosette, deformasi, overcoring, dan hydraulic fracturing. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui prinsip
plate check-nya dulu. Nah, prinsipnya itu adalah plate check adalah alat untuk mengukur tegangan in situ dengan cara memanfaatkan tekanan hidrolik. Alat ini berupa plat tipis yang dapat dipasang di dalam lubang bor pada batuan yang ingin diukur. Nah, bagaimana cara kita mengukurnya? Pertama-tama, lubang bor dibuat pada lokasi yang diinginkan untuk pengukuran. Setelah itu, plate jack dimasukkan ke dalam lubang bor dan diposisikan pada batuan yang akan diukur. Selanjutnya, tekanan hidrolik diberikan pada plate jack sehingga plat tersebut mengembang. Selanjutnya, deformasi dari plat yang mengembang diukur menggunakan alat mengukur deformasi, misalnya dial gauge. Dan yang terakhir, berdasarkan deformasi yang terjadi, tegangan in situ dihitung menggunakan rumus yang menghubungkan tekanan hidrolik dan perubahan bentuk plat plate jack. Yang kedua ada rosette deformasi. Nah, prinsip dari alat rosette deformasi adalah teknik pengukuran deformasi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa strain gauge yang dipasang dalam konfigurasi tertentu. Biasanya 3 strain gauge yang membentuk pola rosette. Nah, cara pengukurannya yaitu yang pertama, awal-awal strain gauge dipasang dalam permukaan batuan di lokasi yang telah dipilih. Yang kedua, pengukuran dilakukan pada 3 arah yang berbeda, biasanya 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, untuk mendapatkan data deformasi di 3 arah utama. Yang keempat, perubahan panjang yang terukur oleh strain gauge dihitung untuk setiap arah. Dari data deformasi ini, tegangan normal dan geser dihitung menggunakan teori tegangan 2 dimensi, seperti persamaan Mohr circle. Yang ketiga ada overcoring. Nah, overcoring ini memiliki prinsipnya yaitu overcoring adalah metode yang digunakan untuk mengukur tegangan di situ dengan cara membobol bagian dalam batuan dan mengukur perubahan bentuk atau deformasi pada area yang telah dibor. Nah, cara pengukurannya yaitu sebuah lubang bor dibor ke dalam batuan pada kedalaman yang ditentukan. Selanjutnya lubang bor tersebut dibesarkan sedikit untuk menciptakan tekanan internal. Setelah itu, tegangan yang terjadi menyebabkan perubahan bentuk di sekitar lubang bor. Alat pengukur deformasi seperti strain gauge atau pengukur jarak digunakan untuk mendeteksi perubahan bentuk tersebut. Selanjutnya, perubahan bentuk yang terukur ini digunakan untuk menghitung tegangan in situ dengan menggunakan teori elastisitas dan rumus tegangan yang relevan. Selanjutnya ada hydraulic fracturing. Metode hydraulic fracturing mengukur tegangan in situ dengan memanfaatkan pembentukan retakan hidrolik. Prinsip dasar metode ini adalah dengan menyuntikkan cairan bertekanan tinggi ke dalam batuan hingga batuan tersebut retak. Nah, cara pengukurannya yaitu sebuah lubang bor dibuat pada lokasi yang ingin diukur. Sebuah alat injeksi tekad dimasukkan ke dalam lubang bor untuk menyuntikkan cairan bertekanan tinggi. Cairan disuntikan hingga batuan mengalami retakan. Selanjutnya, tekanan yang diperlukan untuk membuka retakan dan mempertahankannya dicatat. Yang terakhir, berdasarkan tekanan yang terukur, tegangan horizontal dan vertikal dihitung menggunakan teori mekanika batuan dan hubungan antara tekanan injeksi dan tegangan yang bekerja di dalam batuan. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan dari segi kata-kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.